Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 1, SMAN 1 Gelagah Banyuwangi. Kami akan membahas tentang teks cerita sejarah. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami antara lain Vika Aini absen 11, Hasdi Syahdan Maulana absen 12, Ilham Dwi Saputro absen 13, Maulidya Miftahul Aini absen 14, dan Meidina Rizkia Amanda absen 15. Ada 4 topik pembahasan yang akan kami bahas di sini. Di antaranya, perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri teks cerita sejarah, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, serta contoh penggunaan kalimatnya. Perbedaan teks sejarah fiksi dan non-fiksi. Teks sejarah fiksi memiliki jalan cerita yang disusun berdasarkan kenyataan serta mengandung gambaran kehidupan batin tokoh secara lebih dalam. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap dan menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sedangkan teks sejarah non-fiksi disusun dengan fakta yang lebih objektif dan menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Contoh dari teks sejarah fiksi yakni novel, cerpen, legenda, serta roman. Sedangkan contoh dari teks sejarah non-fiksi yaitu biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah yaitu 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Jadi, teks cerita sejarah itu harus memuat urut-urutan peristiwa, yaitu sebelum terjadinya peristiwa, saat terjadinya peristiwa, dan setelah terjadinya peristiwa. Kemudian ciri yang kedua, yaitu bentuk teks cerita sejarah adalah cerita ulang atau recount text. Ciri yang ketiga, struktur teks cerita sejarah adalah orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Ciri yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Tempo berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, teks cerita sejarah itu sering menggunakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu, seperti pada, saat, ketika, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima adalah teks cerita sejarah itu berupa fakta. Fakta berarti peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi dan dapat dibuktikan dengan data-data, yaitu yang dimaksud dapat dibuktikan dengan data-data adalah dapat menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja material, dan konjungsi temporal. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Pronomina dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya, saya, aku, beta, saya. Yang kedua adalah kata ganti orang pertama jamak. Misalnya, kami, kita. Yang ketiga adalah kata ganti orang kedua tunggal. Misalnya, kamu, engkau, kau, anda, dikau. Yang keempat adalah
kata ganti orang kedua jamak. Misalnya, kalian. Yang kelima adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya, dia, ia, beliau, nya. Yang keenam adalah kata ganti orang ketiga jamak. Misalnya, mereka. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah berikutnya adalah frasa adverbial. Merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang berikutnya adalah verba material. Adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Berikutnya adalah konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lainnya. Yang terakhir adalah kalimat majmu'. Kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contoh penggunaan kalimat. Yang pertama ada frasa verbal, kedua frasa nomina, yang ketiga frasa adverbial, yang keempat konjungsi temporal, kelima verba material, keenam verba mental, ketujuh kalimat deskriptif, kedelapan kalimat imperatif, dan yang kesembilan kalimat interrogatif. Yang pertama, frasa verbal merupakan frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentuknya. Frasa verbal dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama frasa verbal modikatif. Gabungan antara verba dan kata lain dalam sebuah frasa yang mana kata lain tersebut berfungsi membatasi makna verba. Contoh, para tamu sedang makan jamuan yang sudah disiapkan sang raja. Yang kedua, ada frasa verbal koordinatif. Dua verba yang digabungkan menjadi satu dengan cara menyisipkan kata hubung koordinatif dan atau. Contoh, lebih baik aku gagal daripada aku meminta atau memohon bantuan pada orang sombong itu. Yang ketiga, ada frasa verbal apositif. Gabungan kata yang menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan, di mana dalam penggabungan kata tersebut terdapat keterangan tambahan yang diselipkan. Contoh, pekerjaan ayahku berdagang makanan ringan kini semakin maju. Yang kedua, ada frasa nomina. Merupakan frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentuknya. Frasa nomina dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama frasa nomina apositif. Frasa nomina yang sebagian dari gabungan kata tersebut berperan sebagai pengganti unsur inti. Contoh, sang saka merah putih, bendera negara RI dikibarkan setiap hari besar nasional. Yang kedua ada frasa nomina koordinatif. Frasa nomina yang antar katanya dihubungkan dengan konjungsi koordinatif dan atau, baik eksplisit tertulis maupun implisit tidak tertulis. Contoh, makan dan minum, sandang pangan dan lauk pauk. Yang ketiga ada frasa nomina modikatif. Frasa nomina yang terdiri atas unsur inti, pokok, dan unsur pelengkap atribut. Contoh, ikan asin, sate kambing, seikat bunga, dan seekor tikus. Yang ketiga ada frasa adverbial. Frasa adverbial adalah frasa yang kelompok kata di dalamnya dibentuk dengan keterangan kata sifat. Contoh, sangat baik, agak besar, kurang pandai. Yang keempat, ada konjungsi temporal. Merupakan kata konjungsi atau kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua, yakni yang pertama konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah konjungsi yang menerangkan keterangan waktu pada dua kalimat yang maknanya sederajat. Umumnya digunakan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, Rian membersihkan ruang tamu, kemudian Rian membersihkan pekarangan rumah.
Yang kedua ada konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah konjungsi yang menerangkan hubungan waktu pada dua kalimat yang maknanya tidak sederajat atau bertingkat. Biasanya digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Contoh, ibu akan berangkat ke pasar saat matahari terbit. Verba material. Verba material adalah suatu kata kerja yang dapat ditunjukkan melalui tindakan fisik yang dilakukan oleh seorang tokoh. Contohnya, ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Pada kalimat tersebut, yang merupakan verba material ialah kata menggenggam. Verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, atau menganggap. Jadi, verba mental ini hanya menyatakan suatu ungkapan tanpa adanya tindakan fisik yang dilakukan oleh seorang tokoh tersebut. Contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Contohnya, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan, beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Pati Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisikan perintah, himbauan, ataupun larangan, serta diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Contohnya, tak ada yang lebih ampuh daripada pasukan kuda. Lihat kawula muda kami semua. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan di dalam kalimatnya, dan biasanya diakhiri tanda tanya di akhir kalimat. Contohnya, mengapa Sultan tak juga menyatakan sikap menentang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perdagangan ke Jawa?